Halo semuanya. Pernah gak sih kalian ngerasa udara di sekitar kita makin panas, berdebu, atau bahkan bikin sesak napas? Nah, itu salah satu tanda kalau lingkungan kita udah tercemar loh. Polusi udara ternyata deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kendaraan, asap pembakaran, sampai kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele. Nah, di video kali ini, kami dari kelompok 1 mau ngajak kalian buat bahas bareng soal polusi udara dan gimana kita bisa mulai melakukan perilaku pro lingkungan buat bantu jaga udara tetap bersih dan bumi tetap sehat. Yuk disimak videonya sampai selesai. Tahukah kamu, udara yang kita hirup setiap hari bisa tercemar tanpa kita sadari. Kondisi inilah yang disebut polusi udara, yaitu saat udara mengandung zat berbahaya seperti asap kendaraan, gas buangan pabrik, atau partikel debu halus. Jenis polusi udara dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, polusi udara primer, yaitu polutan yang langsung dikeluarkan dari sumbernya. Misalnya, asap kendaraan dan asap industri. Kedua, polusi udara sekunder, yang terbentuk dari reaksi kimia antar polutan di atmosfer. Contohnya, pembentukan ozon di permukaan bumi. Dan yang ketiga, polusi udara dalam ruangan, seperti asap rokok, pembakaran di dapur tanpa ventilasi, atau penggunaan bahan kimia berlebihan. Polusi udara bukan hanya sekedar kabut abu-abu di langit kota. Ia membawa ancaman nyata bagi kesehatan kita. Partikel halus seperti PM2.5 dan PM10 dapat dengan mudah masuk ke paru-paru, memicu batuk, sesak napas, hingga penyakit kronis seperti asma, bronkitis, dan PPOK. Paparan polusi juga melemahkan daya tahan tubuh, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi, bahkan mata pun bisa terasa perih dan mudah iritasi akibat udara yang tercemar. Namun, dampaknya tidak berhenti pada manusia saja. Polusi udara juga merusak keseimbangan ekosistem. Zat pencemar yang mengendap dalam tanah dan air, menghambat pertumbuhan tanaman, dan membahayakan kehidupan hewan. Banyak spesies perlahan menghilang, tanah menjadi kurang subur, dan kemampuan alam menyerap karbon pun menurun. Lebih parah lagi, polusi udara menjadi penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Akibatnya, habitat alami rusak, kekeringan meningkat, dan pola migrasi hewan ikut terganggu. Udara terhadap kehidupan manusia dari sisi psikologis. Polusi udara bukan cuma bikin langit jadi abu-abu dan nafas terasa sesak, tapi juga dampak besar terhadap kesehatan psikologis manusia. Asap kendaraan, emisi pabrik, dan pembakaran sampah yang setiap hari kita hirup ternyata bisa mempengaruhi cara otak bekerja, suasana hati, sampai perilaku kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama, meningkatkan stres dan kecemasan. Ketika udara dipenuhi zat beracun seperti karbon monoksida dan partikel halus seperti ozon, tubuh otomatis merasa terancam. Ini membuat otak memproduksi lebih banyak hormon kortisol, yaitu hormon stres. Akibatnya, seseorang jadi lebih mudah gelisah, cepat marah, dan susah untuk merasa tenang. Dalam jangka panjang, kondisi ini menimbulkan stres kronis yang membuat mental dan fisik sama-sama lelah. Yang kedua, menurunkan suasana hati dan menyebabkan depresi. Polusi udara bisa mengganggu keseimbangan serotonin dan dopamin di otak, dua zat kimia yang berperan penting dalam menjaga suasana hati. Kalau kadar keduanya menurun, seseorang bisa merasa sedih tanpa alasan, kehilangan motivasi, dan bahkan mengalami gejala depresi. Tidak heran, banyak penelitian menemukan bahwa orang yang tinggal di kota dengan polusi tinggi cenderung memiliki tingkat depresi yang lebih besar dibanding mereka yang tinggal di daerah yang udaranya bersih. Terus yang ketiga, memicu emosi negatif dan perilaku agresif. Pernah merasa lebih cepat emosi saat cuaca dan udara terasa pengap? Itu bukan kebetulan. Udara kotor dan kadar oksigen rendah bisa mengaktifkan sistem limbik di otak, bagian yang mengatur emosi. Akibatnya, seseorang jadi lebih mudah tersulut amarah, frustasi, dan sulit mengontrol perasaan. Jika ini terjadi secara terus-menerus, bisa mempengaruhi hubungan sosial dan membuat lingkungan terasa lebih tegang. Tapi tenang, kita juga bisa ikut berperan untuk membantu bumi loh dengan perilaku pro lingkungan seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum, sepeda, atau jalan kaki. Biar gak nambah asap
kendaraan. Lalu menanam pohon, karena pohon itu penyaring udara alami yang bisa bikin lingkungan jadi lebih sejuk. Tidak membakar sampah, karena asap hasil pembakaran menghasilkan partikel berbahaya. Mending pilah dan daur ulang aja. Matikan lampu atau alat elektronik bila tidak dipakai, karena hemat energi berarti juga mengurangi polusi dari pembangkit listrik. Lalu, kamu juga bisa mengedukasi teman, keluarga, atau orang terdekat kamu lainnya tentang dampak dari polusi udara dan cara menguranginya. Nah, langkah-langkah kecil ini kalau dilakukan bersama bisa memberi dampak besar untuk bumi kita loh. Polusi bukan hanya masalah teknologi atau industri, tetapi juga terkait dengan cara berpikir dan kesadaran manusia. Secara ilmiah, polusi udara mengandung partikel dan gas berbahaya yang secara biologis dapat merusak otak dan fungsi kognitif, seperti memori dan perhatian. Paparan polusi menyebarkan informasi di otak yang berujung pada gangguan belajar dan fungsi mental, terutama pada anak-anak. Dari sudut pandang teori kognitif, perilaku manusia yang menyebabkan polusi sangat dipengaruhi oleh proses berpikir, pengetahuan, dan pembelajaran. Individu cenderung bertindak menjaga lingkungan jika mereka paham betul dampak negatif polusi atau hubungan antara tindakan mereka dengan kerusakan lingkungan. Proses mengajar sosial, yaitu meniru perilaku positif dari lingkungan atau tokoh panutan, sangat penting dalam membentuk kesadaran lingkungan. Namun, sering terjadi disonansi kognitif, yaitu konflik antara pengetahuan dan tindakan. Misalnya seseorang tahu membakar sampah berbahaya, tapi tak melakukannya. Konflik ini bisa jadi pendorong perubahan perilaku agar lebih konsisten dengan pengetahuan atau justru memperkuat pembenaran perilaku lama. Dari pembahasan tadi, kita bisa lihat bahwa polusi udara bukan cuma masalah lingkungan, tapi juga masalah cara berpikir dan bertindak manusia. Melalui konsep kognitif dalam psikologi lingkungan, kita memahami bahwa pikiran, persepsi, dan kesadaran kita terhadap lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Kalau kita sadar bahwa tindakan kecil seperti tidak membakar sampah, mengurangi kendaraan pribadi, atau menanam pohon bisa membawa perubahan besar, maka perilaku positif itu akan lebih mudah kita lakukan secara konsisten. Jadi, semua berawal dari kesadaran dan cara berpikir kita sendiri. Kalau kita pro lingkungan, tindakan kita pun akan mengikuti. Terima kasih sudah menonton, dan semoga setelah video ini kita semua bisa jadi dari perubahan menuju lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.